Halo guys, selamat pagi. Hari ini cuacanya agak mendung ya, tapi karena hari ini bulan 10, jadi nggak terlalu panas banget, nggak terlalu dingin juga. Ini sudah memasuki suhu 20 derajat ya. Jadi saat ini saya ingin mengunjungi teman-teman yang dari Indonesia yang saat ini bekerja di perusahaan Namekata Kensetsu. Ini adalah sebuah perusahaan konstruksi yang ada di daerah Saitama, Jepang. Nah, kira-kira bagaimana sih kehidupan orang Indonesia yang ada di Jepang? Ayo kita simak video ini sampai habis. Nah, teman-teman kita di sini biasanya nggak alarm jam 5 guys. Habis mandi ku tolong ibu merapikan tempat tidurku. Jadi teman-teman setelah bangun tidur biasanya dia merapikan tempat tidur, lalu bergegas untuk ambil air wudhu dan buru-buru sholat. Nah, setelah sholat, sebagian teman-teman mandi, sebagiannya lagi ngangetin makanan pakai microwave. Terus sarapan ya guys, biar nggak buang-buang waktu buat ngantri mandi. Karena tempat kerja deket dari apartemen, teman-teman biasanya berangkat kerja bareng-bareng ya guys. Nah, sebagian teman-teman ditugaskan di lapangan, jadi mereka ke lapangan naik mobil perusahaan. Mobilnya nggak boleh pakai truk ya guys, bisa ditangkap polisi soalnya. Nah, kelar makan istirahat siang, kita biasanya lihat sosmed sambil ngobrol-ngobrol, sambil bercanda-canda. Beberapa juga ada yang ngafalin kosakata ya guys. Meskipun kita sudah sampai di Jepang, kita harus tetap asah bahasa Jepang kita ya guys, biar kita lebih pandai lagi ngomong bahasa Jepang. Pulang kerja dari lapangan, kita juga diantar pakai mobil ya guys. Pokoknya mah terima beres lah, aman. Sebelum masuk, sepatu harus dilepas di sini ya. Ini namanya gengkang guys. Kalau di Jepang umumnya baik apato maupun mansion maupun rumah ada gengkangnya ya guys. Biasanya teman-teman akan mampir ke supermarket untuk belanja sebelum pulang ke apartemen. Teman-teman naik sepeda untuk ke supermarket terdekat. Jangan lupa kalau naik sepeda sesuai aturan di Jepang ya guys. Biasanya teman-teman membeli bahan makanan secukupnya. Oh ya guys, di Jepang sudah banyak bahan makanan yang halal ya. Jadi kita bisa tenang guys. Nah, setelah dirasa cukup, teman-teman melakukan pembayaran lalu pulang lagi ke apartemen. Oh ya, kalau udah sampai rumah, nggak lupa mandi ya guys, terus wudhu, karena kita kalau dari lapangan kan baju kotor. Setelah itu siap-siap buat sholat. Biasanya kalau sore kita sholatnya jamaah ya guys. Udah kayak musala di Indonesia dah guys. Nah, kelar sholat biasanya kita masak guys. Ada yang masak bareng-bareng, ada juga yang masak sendiri-sendiri gitu. Kalau sore atau hari libur biasanya masaknya kita bareng-bareng guys, terus makan bareng-bareng. Sayur mayur di sini disesuaikan dengan musimnya ya guys. Mumpung ini baru masuk musim gugur, kita masak tumis kangkung hari ini guys. Kalau lagi makan bareng kayak gini, biasanya kita masak agak banyak ya guys. Apalagi kalau hari libur panjang. Biasanya teman dari jauh main ke tempat kita, terus kita makan bareng kayak gini deh guys. Biasanya mereka ada yang cerita-cerita tentang pekerjaan hari ini guys. Hari ini ada apa aja, hari ini ngapain aja, seperti itu. Jadi di sini kita bisa tahu, oh kira-kira besoknya dari pengalaman teman kita bisa kita pakai di kemudian hari gitu. Sehingga kita lebih cepat nih belajarnya guys. Baik belajar bahasa Jepang maupun pekerjaan kita sehari-hari guys. Lulus sama. Ya makasih tante ya. Semoga kita diberkati. Setelah selesai makan malam, kita segera cuci piring masing-masing ya guys. Terus pada masuk kamar masing-masing dah. Nah, di sini ada yang belajar bahasa Jepang, ada juga yang telepon ayang. Maksudnya telepon keluarga ya guys. Di kamar kita masing-masing ada vacuum cleaner ya guys. Jadi kalau kamar kotor ya tinggal sedot aja pakai vacuum cleaner. Nah, kalau udah kelar semuanya, kita tinggal tidur buat siap-siap kerja besok pagi biar badan seger guys. Nama saya Dadam Hidayat, sekarang umur saya 29 tahun. Saya udah menikah, saya punya anak satu. Saya dari Indonesia, di Indonesianya di Jawa Barat, Kabupaten Sukabumi. Pada waktu pertama datang ke Jepang, itu di tahun 2013, ke daerah Hyogokeng, Himeji. Di situ saya bekerja selama 3 tahun sampai 2016. Waktu itu
Jisusei pemagang, terus pulang ke Indonesia dari 2016 sampai 2023, baru kesini lagi ambil visa Tokutai Gino untuk yang sekarang. Memang pertama datang saya belum bisa apa-apa dari segi bahasa, dari segi pekerjaan apalagi. Cuman saya setiap hari pas pulang dari kerja belajar bahasa Jepang, terus belajar yang tadi paginya sampai sore apa yang dikerjain, diingetin dari kosakatanya apa aja tadi yang dipakai di hari itu. Ya kita karena pertama memang belum banyak ngerti, jadi harus banyak nanya lah ke orang Jepang. Mereka nggak apa sih, ya kedekatannya nggak ada jarak lah. Budaya dia selalu ngajarin dari apa yang boleh apa yang nggak boleh, di aturan-aturan di kehidupan Jepang. Karena sekarang program Tegino, saya sekarang di Visa Tokutai Gino, kayak punya perjanjiannya 5 tahun, saya bisa bekerja di Jepang 5 tahun. Yang saya jadi semangat sekarang, saya tiap hari kerja keras untuk bisa ngehafalin cara bekerja saya, terus tiap malam saya belajar bahasa Jepang agar saya bisa nanti ngikut ujian Tokutai 2 biar bisa bawa anak dan istri. 13 tahun ke belakang ada saudara, jadi memang di kampung itu ada orang Jepang, ada orang Indonesia yang pergi ke Jepang. Ya di situ saya ngerasa ya pengen gitu, oh kayak yang enak gitu kerja di Jepang, terus bisa ngerubah keluarga juga, ngebantu ibu bapaknya, nyekolahin adik-adiknya gitu. Pas awal-awal sih mungkin kendalanya bukan dari perusahaan, bukan dari orang Jepang, dari kita sendiri, karena memang baru pertama datang ke Jepang dengan persiapan bahasanya, dengan kemampuan bahasanya yang belum, ya masih banyak yang nggak ngerti. Cuman dari situ kita belajar sampai sekarang nggak ada lagi masalah. Ya karena memang apa ya, sekarang itu saya baru di tahap pertama, Tokutai Gino pertama. Nanti kalau misalkan 5 tahun ini beres, nanti saya ikut ujian dulu. Ada rencana seperti itu. Dan mudah-mudahan ujiannya lulus, nanti bisa ditinggal di sini bareng-bareng sama istri. Awalnya suka ngeliat orang bangun kayak gedung, kayak tingkat-tingkat tinggi kayak gitu, kok bisa gitu. Jadi di situ saya pengen tahu caranya kayak gimana. Nah sampai di Jepang ini memang kebetulan di bidang saya itu membuat rumah tingkat kayak hotel kayak itu. Yang menarik lah. Yang menyenangkannya pastinya teman kerja ya. Kalau kita punya teman kerjanya kompak, baik, dari orang Jepang, dari orang Indonesia ya, sangat menyenangkan. Tapi apapun kita lah semangat, pun memang kalau pekerjaan sih nggak ada yang ringan sebenarnya. Masing-masing punya tanggung jawabnya, porsinya masing-masing. Kebetulan ya di sini teman orang Jepangnya baik, terus orang Indonesianya baik. Jadi nggak enaknya sih kalau hujan ya, kalau hujan gerimis gitu, masih tetap harus kerja. Bukan hujan gede ya, tapi memang kita nggak pakai baju langsung gitu, pakai jas hujan. Cuman kadang suka gimana gitu ya, kalau lagi badannya kurang fit. Tapi kan kalau hujan gak setiap hari hujan sih ya ada waktu. Image-nya sih ya pastinya beda ya, mungkin lebih rapi, lebih ya dari segi kekuatan juga. Kalau di Indonesia kan kalau kerja itu kan satu orang pemborong, ya udah itu dari awal sampai selesai. Kalau di Jepang itu masing-masing beda-beda yang ngerjain, dari
apa besi, misalkan dari yang ngecor itu beda-beda perusahaan. Ya kalau di Indonesia sih yang saya pernah kerja itu nggak ada istirahat jam 10, nggak ada yang istirahat jam 3 kan sore, istirahatnya sekali aja siang doang dari jam 8 sampai jam 5. Kalau di sini kan ada istirahat setengah jam 10, terus jam 12-nya istirahat siang, kita sholat, kita makan siang, terus jam 3 juga istirahat. Terus dari aturan kerjanya juga benar-benar diperhatikan dari segi keselamatan, kayak kita harus berpakaian panjang, tangan panjang, pakai sarung tangan, pakai baju celana panjang, sepatu anjing kutsu kan, kayak gitu, sepatu safety kan, benar-benar diperhatikan lah dari keselamatan. Selain uang ya, apalagi kalau uang sih ya gajinya ya mungkin lebih, yang saya rasain ya lebih gede di sini gitu, daripada di Indonesia. Ya. Terus kalau dari segi itu juga kan ya, jadi kalau kita ada apa-apa ada yang bertanggung jawab lah, asuransi itu. Terus di Jepang tuh apa-apa pakai kikai kan, pakai mesin, jadi nggak terlalu menggunakan ya otot, maksudnya nggak terlalu banyak menggunakan tenaga gitu. Kita kalau ngerjain ini mesinnya ini gitu, mungkin dari situ juga kita merasa terbantu lah. Untuk yang mau bekerja ke Jepang, khususnya ya mungkin yang sedang di sekolah-sekolah terus nggak lanjut kerja di Indonesia, pengennya kerja ke Jepang, saran saya sih pokoknya jangan khawatir. Mungkin kesannya kelihatannya dengan aturannya disiplin, cuman ya kalau kita memang udah kebiasaan terus kita nggak melanggar aturan ya sama aja, nggak ada yang harus dikhawatirin. Kalau memang orang Jepang pada baik-baik, apalagi kalau kitanya belajar bahasanya, belajar dari kerjanya, nggak akan ada apa-apa. Ya, pokoknya semangat. Sebelum kesini ya mungkin jangan terlalu bingung ya, belajar dulu bahasa mumpung masih ada di Indonesia. Ya nggak jago juga sih nggak apa-apa, yang penting kan ya belajar dulu, ada persiapan. Oh ya guys, kita kalau hari libur panjang biasanya main ke tempat jauh guys. Udah macam kayak turis mancanegara nih guys. Untuk teman-teman yang ada di Indonesia, kita tunggu di Jepang. Terus,